Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Allahu Akbar. Bang, semangat banget ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ekonomi tentang materi pendapatan per kapita. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pendapatan nasional. Oke, jadi apa ini? Tidak. Ya. Oke, jadi ada yang tahu? Udah. Jadi berapa? Kapital itu kan besar. Kapital bukan kapital. Nah, apa sih namanya ini? Derma. Salahnya tidak. Loh, kan aku tuh katanya kan tadi sesuai pendapatnya, ya udah pendapatku. Ada yang tahu? Pendapatan per kapita. Dari pendapatan rata-rata penduduk satu negara. Oke. Nah, aku tadi mau jawab dulu. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata suatu negara. Dapat dari mana? Yaitu tadi pendapatan dari perhitungan kemarin itu pendapatan. Oke, jadi kita akan masuk ke pengertian pendapatan per kapita. Yuk, mulai. Amin. Segede itu dong, Pak. Besok pelajarannya sejarah. Kemarin lagi ya. Oh, kapita dong. Emang. Emang apa? Kapita, makanya gua ngomong yang gede. Ya, biar dicatat, biar paham. Gede banget. Ya. Baru masuk besok. Kak, di sini ada sapi. Sapinya namanya Derma. Aduh, tambah kayak gini warnanya. Kenapa? Baru kemarin. Semuanya COD. Iya. Gitu dong. Itu bagus. Oke, boleh. Kamu. Siapa tadi ngomong? Mila Lolot. Itu. Saya jelasin. Nanti belajar sama saya kan sampai 1 bulan lagi ya. Kita fleksibel aja. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu santai. Jadi kita standar. Tapi materinya nanti tetap saya sampaikan biar bisa masuk. Kalau waktunya sudah selesai, tapi kalau sudah selesai, materi sudah selesai tapi waktu sifatnya ya sebenarnya aja mau cerita mau ngapain ya. Tidur ya. Terserah aja. Kan saya juga di sini belajar, kan juga belajar kita sama-sama. Karena belajar ilmu saya belajar. Jadi ini ada Ya kita nih materi kita pada pertemuan kali ini itu pendapatan per kapita. Tadi sudah ada yang
menyebutkan dan menjelaskan bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk suatu negara. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Tetap menggunakan rumus yang ada di ataupun ini apa item-item ini yang ada di pendapatan nasional kemarin. Nah, rumusnya pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, untuk mendapatkan produk domestik bruto ini diperlukan kemarin yaitu perhitungan pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh sedikit. Sambil dilihat, diperhatikan jika suatu negara Konoha, kita sebut negara Konoha aja. Ketawa. Nah, itu Konoha itu apa? negara Konoha mempunyai PDB sebesar 400 triliun. Hanya ini kan pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk 80 juta jiwa. Berarti berapa pendapatan per kapita di tahun 2022? Ayo, gimana caranya? Ayo bisa. 400 triliun dibagi 80 juta. Oke, benar? Yakin? Jadi kan negara Konoha mempunyai PDB sebesar 400 T pada tahun 2022 dengan jumlah penduduknya 80 juta jiwa. Nah, rumusnya pendapatan per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk. Jadi berapa? 400 triliun. Ini aja dibagi 80 juta. Coba, kita bilang itu berapa? 5 juta. Serius? Udah bener? Coba yang lain. Berapa? 400 triliun dibagi 80 juta. Banyak banget. 50. Kan ada kalkulator? Tapi kan itu berapa nih? 800 dibagi 80 aja. 800 juta. 800 juta. Kalau banyak kan tinggal bilangin nolnya loh. Coba itu berapa? Ini rumusnya udah ini loh. 5 juta. 5 juta. Oke, benar. Jadi pendapatan warga negara atau gajinya itu per bulan di negara Korea itu 5 juta. PDB ini di GDP. Nah, PDB ini dapatnya dari mana? Dari pendapatan nasional kemarin yang di pertemuan pertama yang kita bahas. GDP. Iya. PDB itu sama dengan GDP. Oke, itu tadi. Jadi setelah tahu perhitungan dan contoh soalnya, lalu apa kegunaan dari pendapatan per kapita ini sih? Nah, bisa dilihat teman-teman di halaman 23 yang B. Nah, yang pertama digunakan untuk melihat angka perbandingan kesejahteraan masyarakat. Nggak ditulis lah. Bukan ada. Kita nggak boleh buka. Oke, nanti di boleh di mau didekte. Apa itu tadi ulang? Oke, jadi untuk kegunaan perhitungan pendapatan per kapita yang pertama Sebentar. Kegunaan perhitungan pendapatan per kapita.
itu digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, seperti yang contoh di negara Konoha pada tahun 2022 mempunyai GDP sebesar 400 T dengan jumlah penduduk 80 juta, dan hasilnya pendapatan per kapitanya adalah 5 juta per bulan. Yang kedua, menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan negara lainnya. Kemudian yang keempat, menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, tadi adalah materi tentang pendapatan per kapita dan kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. Nah, teman-teman, untuk itu karena ini masih berkaitan dengan pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita ini sangat penting untuk dihitung dari tahun per tahun, khususnya di negara Indonesia. Nah, dari data pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan pendapatan per kapita yaitu sebesar 3.491 US dollar, dan sedangkan Singapura adalah 56.289. Artinya apa? Indonesia masih jauh tertinggal pendapatan per kapitanya dengan negara Singapura. Oke, ya, itu tadi materi kita tentang pendapatan per kapita. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang perbandingan pendapatan per kapita. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.